Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Fadilah dengan NPM 23100104467. Saya dari kelas 4A reguler Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin menampilkan dan juga menjelaskan hasil proyek akhir UAS PBO 1 saya. Jadi hasil akhirnya saya membuat aplikasi pendaftaran SIM, yaitu surat izin mengemudi. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan, saya ingin menampilkan dulu hasil runnya. Coba kita run dulu. Masukkan jumlah pemohonnya satu aja. Lalu masukkan nama lengkap sini, nama lengkap saya Muhammad Zikri Fadilah. Lalu masukkan nicknya minimal 14 digit. Sembarang aja, yang penting tidak kurang dari 14 digit. Jenis kelamin, pilih SIM C. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nama. Nah, lalu saya akan menjelaskan yang pertama-tama dari pemohon SIM dulu. Jadi untuk pemohon SIM yang pertama ada enkapsulasi atribut. Jadi enkapsulasi atribut ini isinya privat string nama, privat string nick, dan privat yang lain. Kenapa begitu? Karena semua atribut di set privat agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Lalu yang kedua ada konstruktor dari pemohon SIM. Jadi konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek pemohon SIM dengan data awal. Lalu yang ketiga ada setter. Jadi setter ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah nilai atribut masing-masing. Lalu di sini ada getter. Jadi getter ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut. Selanjutnya ada polimorfisme. Polimorfismenya public string display info, lalu return informasi pemohon SIM. Lalu untuk pemohon SIM detail Java, jadi di sini ada kelas turunan dari pemohon SIM. Jadi pemohon SIM detail ini adalah subclass atau anak dari kelas pemohon SIM Java yang tadi. Nah, jadi di bagian sini ada konstruktornya dari pemohon SIM detail. Jadi ini adalah untuk meneruskan parameter ke konstruktor kelas induk atau superclass menggunakan kata kunci super. Nah, seperti ini kata kuncinya: super, nama, nick, jenis SIM, jenis kelamin, tanggal lahir. Lalu di sini ada operate. Jadi operate ini adalah metode display info dari kelas induk. Jadi ini adalah untuk menampilkan informasi detail pemohon SIM dalam bentuk string. Nah, ini dia. Nah, lalu yang terakhir yaitu SIM beraksi Java. Jadi yang pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu dari ketiga ini: import Java Util Scanner, import Java Time Local Date, dan juga import Java Time Period. Jadi import Java Util Scanner ini adalah gunanya untuk menginput data dari pengguna. Lalu import Java Time Local Date ini gunanya untuk tanggal sekarang. Lalu yang terakhir ini import Java Time Period ini gunanya untuk menghitung selisih umur.
Lalu di sini ada kelas utama untuk eksekusi. Jadi kelas utamanya ini. Nah, lalu di sini ada public static void main string, dan juga ada ini gunanya untuk membuat objek scanner untuk inputan. Lalu di sini ada codingan untuk menampilkan judul aplikasinya yang seperti ini. Lalu di sini ada inputan untuk jumlah pemohonnya. Jadi menginput jumlah pemohonnya bisa 1, 2, 3 atau lebih. Dan juga di sini ada array untuk menyimpan data setiap pemohon. Jadi pemohon SIM detail ini digunakan untuk menyimpan banyak objek pemohon. Lalu setelahnya ada perulangan input data tiap pemohon. Isinya ini. Nah, bisa dilihat ada string nick, string jenis kelamin, lalu juga ada sistem outprint. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ini adalah validasi umur, yaitu minimal 17 tahun. Kalau misalkan kurang dari 17 tahun itu nggak bisa. Nah, coba saya beri gambarannya dulu. Masukkan jumlah pemohon SIM-nya, misalnya 2. Ini nama saya, nama lengkap Zikri, nggak lengkap. Nicknya sembarang aja. Lalu jenis kelamin laki. Masalah. Jumlah pemohonnya 2. Anggap saja ini nama lengkap. Nicknya sembarang. Tahun lahirnya di atas 17 tahun. Bulan 10. Ini SIM A. Nah, di data pemohon kedua ini coba kita masukkan umur yang di bawah 17 tahun. Saya namanya Ahmad, nicknya barang aja, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, tahun lahirnya yang di bawah 17 tahun, misalnya 2012. Nah, ini maka akan muncul tulisan pemohon belum cukup umur atau usianya 12 tahun. Jadi minimal 17 tahun untuk membuat SIM. Nah, begitu. Ini yang tadi. Nah, pemohon belum cukup umur. Maka muncul tulisan seperti ini bila pemohonnya umurnya di bawah 17 tahun. Lalu di sini ada pilihan jenis SIM-nya, yaitu SIM A, SIM C, SIM B1. Kalau misalkan mengetikkannya lain daripada ini, maka muncul tulisan jenis SIM tidak valid. Lalu di sini yang terakhir ada data lengkap pemohon SIM. Ini tampilannya yang untuk yang ini. Nah, jadi tampilan yang ini nih di sini. Nah, yang seperti tadi, coba kita run dulu. Nggak bisa.
Nah, tampilannya yang ini. Coba saya coba lagi kalau misalkan ini pohonnya 1. Kalau misalkan kurang dari 14 digit, nah maka panjang nick tidak valid nih untuk yang nick. Dia akan kembali lagi muncul seperti ini kalau misalkan tidak valid. Nah, untuk jenis kelamin harus memilih harus mengetikkan laki-laki atau perempuan. Bila selain itu tidak bisa. Contohnya saya mengetikkan pria. Nah, maka tidak bisa. Jadi harus diketikkan itu laki-laki atau perempuan. Misalnya laki. Nah, seperti ini. Nah, tahu kalau ini ya sama-sama 4 angka. Nah, tidak bisa kalau misalkan tanggal lahirnya ini harus 2. Kalau 3 ini tidak bisa. Nah, seperti ini benarnya. Nicknya, lalu jenis kelamin harus 4, di sini harus 2, sini juga harus 2, yang 2 angka maksudnya. Lalu pilih jenis kelaminnya. Nah ini hasil yang benarnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.